Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah sistem basis data di pertemuan ke-6. Ya, jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan model data entity relationship diagram. Nah, hari ini kita akan coba untuk menerapkan model data tersebut ke dalam suatu basis data. Jadi kita akan mentransformasikan atau mengubah ya model data yang sudah kita buat itu menjadi sistem basis data fisik ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Jadi dalam mentransformasikan model data IR ke dalam basis data fisik itu ada aturan-aturan umum yang harus dipahami ya. Jadi aturan umum dalam mentransformasikan model data yang kita gunakan di dalam level konseptual ya, di dalam abstraksi data. Nanti kita akan gambarkan diagram IR ini menjadi, atau kita buat diagram IR yang sudah kita gambar ini menjadi suatu basis data fisik ya, yang ada di level fisik dalam abstraksi data. Nah, aturan yang pertama yang harus dipahami adalah ketika kita ingin mentransformasikan model data ke dalam suatu basis data fisik, maka setiap himpunan entitas itu akan diimplementasikan atau ditransformasikan ke dalam sebuah tabel ya di dalam basis data fisik. Oke. Nah, jadi di sini ada contohnya entity mahasiswa ya. Entity mahasiswa di sini nanti kalau diubah atau ditransformasikan ke dalam suatu basis data fisik itu akan menjadi suatu tabel ya, yang dimana nanti namanya itu akan disesuaikan dengan nama entitasnya, yaitu tabel mahasiswa. Nah, atribut-atribut yang ada di dalam entitas mahasiswa ini nanti akan ditransformasikan atau diubah menjadi nama kolom ya, nama kolom di dalam tabel mahasiswa. Di sini ada atribut name ya sebagai primary key, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga tanggal lahir ya, ditransformasikan ke dalam tabel mahasiswa sebagai kolom ya. Ada kolom name, kolom nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan juga tanggal lahir. Itu aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua itu jika dalam suatu model data IR itu terdapat relasi dengan derajat 1 ke 1 ya, maka akan diimplementasikan dengan penambahan atribut relasi atau primary key ya. Atribut relasi itu adalah primary key ke salah satu tabel yang mewakili kedua entitas. Jadi boleh pilih ya, mau disimpan di tabel mana saja ya. Misalkan di sini contoh ya, di sini contoh ada IR ya yang terdiri dari dua entitas, yaitu dosen dan juga jurusan. Nah, dosen dan jurusan ini dia memiliki relasi, yaitu mengepalai. Jadi dosen itu mengepalai jurusan, di mana derajat relasinya atau kardinalitasnya itu 1 ke 1 ya. Jadi satu dosen itu hanya dapat mengepalai satu jurusan, dan satu jurusan itu hanya boleh dikepalai oleh satu dosen. Nah, IR model ini ya, model data IR ini jika ditransformasikan ke dalam basis data fisik, maka sesuai dengan aturan yang pertama bahwa entitas-entitas ini, dosen dan jurusan, ini akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel ya. Jadi dosen ini akan menjadi tabel dosen ya, dimana nanti kolom-kolomnya itu adalah atribut-atribut di entitas dosen, dan entitas jurusan ini akan diubah menjadi tabel jurusan ya, tabel jurusan, yang mana nanti entitasnya juga kolomnya itu juga sesuai dengan atribut-atribut entitas yang ada di IR diagram ya. Ini ada kode jurusan, nama jurusan, dan karena relasinya 1 ke 1, maka ditambah salah satu primary key dari entitas yang berhubungan. Nah, di sini boleh pilih ya, misalkan kita mau nambah kode jurusan di tabel dosen atau
kita akan menambahkan NIDN di tabel jurusan ya. Jadi boleh memilih salah satu primary key dari entitas yang saling berhubungan jika relasinya itu satu ke satu. Nah, di sini di contoh itu kita menambahkan NIDN yang merupakan primary key dari entitas dosen ya ke tabel jurusan ya. Karena nanti kita di sini bisa lihat ya, jadi jurusan apa ya nanti dikepalai oleh dosen siapa ya. Ini kayaknya lebih cocok ya jika di tabel jurusan ditambah dengan NIDN. Jadi bisa disesuaikan dengan nanti informasi yang akan atau yang ingin kita peroleh gitu ya. Yang cocok itu di dosen atau di jurusan gitu. Tapi kalau ditaruh di NIDN juga kode jurusan di dosen juga boleh, tapi nanti mungkin akan sedikit membingungkan ya gitu. Oke, nah aturan yang ketiga itu dinyatakan bahwa relasi dengan derajat 1 ke banyak atau 1 ke n yang menghubungkan dua buah entitas akan diimplementasikan dengan penambahan atribut key atau primary key dari entitas pertama, yaitu entitas yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili entitas kedua, yaitu entitas yang berderajat n ya. Di sini kita contoh lihat ada entitas mata kuliah dan juga entitas dosen ya di sini, dimana relasinya adalah 1 ke banyak ya, 1 ke banyak, dimana satu mata kuliah itu hanya boleh diajar oleh satu dosen dan satu dosen itu boleh mengajar banyak mata kuliah ya. Nah, model IR ini jika ditransformasikan ke dalam suatu sistem basis data fisik, maka nanti tabel dosen ya, ini entitas mata kuliah itu akan ditransformasikan menjadi tabel mata kuliah. Di sini entitas dosen juga akan ditransformasikan atau diubah menjadi tabel dosen ya. Nah, oke, sesuai dengan aturan tadi, jika nanti si derajatnya 1 ke banyak, maka primary key dari entitas pertama ya, yaitu entitas yang memiliki derajat 1 yaitu dosen ya. Nih ya, dosen itu ya yang derajatnya 1 nanti akan ditambahkan ke tabel yang mewakili entitas kedua atau entitas yang derajatnya banyak, yaitu mata kuliah. Nah, di sini dosen ini primary key-nya adalah NIDN ya, ini NIDN ditambahkan ke tabel mata kuliah. Oke, dan atribut-atribut dari atribut relasinya yaitu seperti waktu dan juga ruang, ini nanti ditambahkan juga di tabel yang mewakili entitas kedua atau entitas yang relasinya banyak ya. Nah, aturan yang keempat ya, di sini relasi dengan derajat banyak ke banyak yang menghubungkan dua buah entitas akan diimplementasikan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki field atau kolom yang berasal dari primary key entitas yang dihubungkan oleh relasi tersebut ya. Jadi kalau relasinya banyak ke banyak, nanti kardinalitasnya banyak ke banyak, maka nanti relasinya ini akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel baru ya, tabel baru di mana nanti primary key dari entitas-entitas yang berhubungan ya itu akan ada di dalam tabel baru tadi ya, hasil transformasi relasinya. Oke, di sini ada contoh misalkan relasi entitas mahasiswa dan juga entitas mata kuliah ya, di mana entitas ini dihubungkan dengan sebuah relasi mempelajari. Kardinalitinya adalah banyak ke banyak, di mana satu mahasiswa itu bisa mempelajari banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak
mahasiswa ya, jadi relasinya banyak ke banyak. Tabel mahasiswa sesuai aturan yang pertama ditransformasikan menjadi tabel mahasiswa ya. Terus entitas kedua yaitu mata kuliah ditransformasikan menjadi tabel mata kuliah. Nah, karena relasinya banyak ke banyak, maka relasinya juga nanti ditransformasikan menjadi sebuah tabel baru ya, tabel baru. Oke. Nah, di sini tabelnya isi dari tabelnya adalah primary key dari masing-masing entitas yang saling berkaitan ya, yaitu NIM yang merupakan entitas dari mahasiswa dan juga kode kuliah atau kode MK ya, ini salah ketik ya, harusnya kode MK yang merupakan primary key dari mata kuliah. Oke, ditambah dengan atribut nilai ya, jadi ini bisa diberi nama misalkan nilai mata kuliah, bisa ya, nilai mata kuliah atau nilai mahasiswa juga boleh, tabel nilai itu bisa ya, diberi namanya sama pemberian namanya sesuai dengan data yang disimpan di dalam tabel tersebut. Nah, aturan yang kelima itu ketika kita ingin mentransformasikan weak entity atau entitas lemah ya, jadi weak entity atau entitas lemah itu bisa diimplementasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan key dari entitas kuatnya yang berelasi dengan entitas lemah tersebut. Selain itu, key tersebut juga menjadi key atau bagian dari key pada tabel hasil implementasi entitas lemah. Jadi entitas lemah atau weak entity itu sama seperti entitas kuat ya, jadi nanti direpresentasikan atau diimplementasikan di dalam suatu basis data menjadi suatu tabel baru, di mana nanti primary key-nya itu adalah primary key dari entitas kuatnya ya. Entitas kuatnya di sini adalah mahasiswa. Oke. Atau nanti misalkan punya primary key baru yang merupakan gabungan ya, gabungan dari primary key entitas kuatnya. Tuh di sini contohnya entitas mahasiswa dan orang tua ya, di mana nanti mahasiswa ditransformasikan menjadi tabel mahasiswa, ini weak entity orang tua menjadi tabel orang tua ya, yang nanti primary key-nya itu adalah NIM yang merupakan primary key dari entitas kuatnya ya, yaitu entitas mahasiswa. Yang keenam itu adalah transformasi untuk relasi tunggal ya, jadi transformasi atau implementasi model data yang berelasi tunggal ya, itu tergantung pada derajat relasinya atau kardinalitinya. Untuk relasi tunggal dengan derajat relasi atau kardinalitas satu ke banyak ya, dapat diimplementasikan dengan penggunaan atribut key sebanyak 2 kali pada suatu tabel dengan nama yang berbeda ya. Jadi di sini contohnya nih ya, ini adalah relasi tunggal ya. Relasi tunggal itu adalah relasi ya yang terjadi antara entitas dengan entitas itu sendiri ya. Jadi aturan yang pertama, ketika relasi tunggalnya itu kardinalitasnya satu ke banyak ya, ini satu ke banyak, maka nanti di tabelnya itu akan terjadi penggunaan primary key sebanyak 2 kali ya. Di sini misalkan ada entitas dosen, di mana biasanya untuk dosen terutama untuk dosen magang itu ya ada yang namanya dosen pendamping ya. Jadi satu dosen itu dapat mendampingi banyak dosen ya, dan satu dosen itu biasanya didampingi oleh satu dosen pendamping. Oke. Nah, di sini entitas dosen itu ditransformasikan menjadi tabel dosen ya. Di sini ada tabel dosen, di mana tabel dosen itu primary key-nya adalah NIDN ya. Nah, ini NIDN ini adalah primary key. Nah, karena relasinya satu ke banyak, maka penggunaan atribut key-nya atau primary key-nya itu akan dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi ini NIDN ya, primary key-nya penggunaan yang pertama. Nah, nanti untuk yang kedua
namanya dibedakan ya menjadi misalkan NIDN pendamping ya. Jadi ini di sini di tabel ini kita akan bisa tahu nih dosen A itu nama dosen pendampingnya siapa berdasarkan NIDN pendamping. Nah, sedangkan relasi yang berderajat banyak ke banyak ya, jadi relasi tunggal yang kardinalitasnya banyak ke banyak diimplementasikan dengan pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Tabel tersebut mendapatkan seluruh atribut relasi ya. Atribut relasi itu adalah atribut yang ada di dalam relasi ya, atribut yang nempel di relasi jika ada, ditambah atribut key dari entitas relasinya ya. Jadi di sini misalkan contohnya adalah relasi tunggal antara mata kuliah dengan entitas mata kuliah sendiri ya. Di sini ada mata kuliah, relasinya adalah nama relasinya prasyarat. Ini yang disebut dengan atribut relasi ya, atribut yang nempel di suatu relasi. Nah, tadi dikatakan bahwa nanti atribut tunggal yang derajat relasinya atau kardinalitasnya banyak ke banyak itu akan direpresentasikan menjadi suatu tabel baru. Di sini entitas mata kuliah ya, entitas mata kuliah seperti aturan yang pertama direpresentasikan menjadi suatu tabel ya. Ini tabel mata kuliah. Nah, tabel barunya relasinya nanti akan dibuat tabel baru ya. Tabel baru misalkan namanya tabel prasyarat ya, dimana nanti isinya sesuai dengan ketentuan tabelnya mendapatkan seluruh atribut relasi jika ada, ditambah atribut key dari entitas relasinya. Entitas relasinya itu mahasiswa mata kuliah, sehingga nanti tabel prasyarat isinya adalah atribut relasinya, kode mata kuliah, dan juga atribut key dari entitas relasinya. Namanya boleh dibedakan, kode mata kuliah prasyarat misalkan ya. Jadi di sini nanti kita bisa tahu nih informasi yang kita dapat dari tabel ini, mata kuliah A nanti prasyaratnya mata kuliah apa ya, seperti itu. Oke, materi untuk hari ini sudah cukup ya. Kita tambah dengan pembahasan tugas di pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima kemarin kita sudah latihan ya, kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan pembuatan IR ya, diikuti dengan studi kasus. Nah, ini adalah jawaban dari studi kasus di pertemuan ke-5 kemarin. Oke. Nah, studi kasusnya, buatlah diagram IR dalam suatu perusahaan yang dapat mengakomodasi penyimpanan data pengerjaan proyek, oke, di mana setiap proyek ditangani oleh minimal satu bagian ya, atau tim dalam perusahaan. Oke, minimal satu tim, berarti kalau minimal satu tim boleh lebih dari satu tim. Oke, nah setiap bagian dipimpin oleh satu orang pegawai ya, setiap bagian dipimpin oleh satu orang pegawai. Tiap bagian terdiri dari minimal satu orang pegawai. Oke, minimal satu orang berarti boleh lebih dari satu ya pegawainya. Dan seorang pegawai hanya boleh menjadi anggota dalam satu tim atau bagian. Jadi satu pegawai hanya boleh terdaftar di dalam satu bagian. Setiap bagian juga boleh untuk menangani lebih dari satu proyek. Oke, ini adalah studi kasus ya yang akan kita buat IR diagramnya. Tahapan yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Jadi di dalam studi kasus ini kira-kira entitas yang terlibat itu berdasarkan studi kasusnya atau lingkup sistemnya itu yang pertama adalah proyek ya. Jadi ini entitas proyek. Yang kedua adalah entitas bagian ya, dan yang ketiga adalah entitas pegawai. Oke, ini adalah 3 entitas ya yang diidentifikasi berdasarkan sistem yang ada di dalam studi kasus ya, sesuai lingkupnya. Oke. Nah, tahapan yang kedua adalah menentukan atribut key dari setiap entitas ya. Oke, jadi
di sini kita akan menentukan atribut key-nya, di mana setiap proyek ya pasti itu punya yang namanya nomor proyek. Oke. Untuk menandakan proyeknya ya, untuk menandakan proyeknya. Oke. Nah, kita bisa buat di sini nomor proyek atau misalkan kode proyek boleh ya. Oke. Yang kedua itu ada kode bagian ya, kode bagian atau misalkan ID bagian ya, boleh, nomor bagian boleh ya, yang nantinya akan merepresentasikan atau mewakili entitas bagian ya sebagai primary key-nya. Nah, yang ketiga itu entitas pegawai. Entitas pegawai itu biasanya dia punya NIP ya, Oke. Tahapan yang ketiga adalah mengidentifikasi relasi dan foreign key antar entitas. Ya, jadi berdasarkan studi kasusnya ya, kita akan coba identifikasi relasi-relasi yang terkait antara entitas proyek, bagian, dan juga pegawai. Di sini disebutkan bahwa setiap proyek ditangani oleh minimal satu bagian. Berarti entitas yang berkaitan adalah entitas proyek dan juga entitas bagian atau tim ya. Ini entitasnya. Relasinya kita beri nama ditangani boleh atau menangani boleh. Jadi proyek itu ditangani oleh bagian atau bagian menangani proyek ya. Dimana nanti atribut relasinya ya, atribut relasinya yang berasal dari entitas yang saling berkaitan. Nah, ini atribut relasinya adalah nomor proyek ya, nomor proyek dan juga kode bagian ya yang berasal dari entitas proyek dan juga kode bagian yang berasal dari entitas bagian. Oke, selanjutnya di sini disebutkan bahwa setiap bagian dipimpin oleh satu orang pegawai. Berarti relasinya itu menghubungkan antara entitas bagian dan juga entitas pegawai ya, bagian dan juga pegawai. Oke, di mana nanti relasinya diberi nama dengan dipimpin. Jadi satu bagian ini dipimpin oleh pegawai atau boleh memimpin. Satu pegawai ini memimpin satu bagian ya, di mana nanti atribut relasinya atau atribut yang dimiliki oleh relasinya yaitu kode bagian ya yang berasal dari entitas bagian dan juga NIP yang berasal dari entitas pegawai. Nah, di sini juga disebutkan bahwa setiap bagian itu terdiri dari minimal satu orang pegawai ya, berarti masih ada hubungan lain ya yang harus kita gambarkan antara bagian dan pegawai, yaitu kita beri nama dengan anggota ya, anggota. Jadi setiap bagian itu memiliki minimal satu pegawai ya, jadi kalau bagian nggak punya pegawai ya udah nggak usah ada ya. Oke, nah satu pegawai itu harus terdaftar hanya di satu bagian saja ya. Nah, di sini atribut relasinya yaitu kode bagian dan juga NIP ya. Kode bagian itu atribut relasi yang berasal dari bagian, NIP adalah atribut relasi yang berasal dari entitas pegawai. Oke. Nah, ini adalah relasi-relasi dan foreign key antar entitas ya, antara entitas proyek, bagian, dan juga pegawai sesuai dengan studi kasus, lingkup studi kasus yang kita akan buat IR diagramnya ya. Nah, sekarang tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat yaitu adalah menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap relasi. Oke. Ini adalah tadi ya gambar sampai jadi tahapan yang ketiga ya, relasinya sudah kita tetapkan. Selanjutnya kita akan tetapkan kardinalitinya. Oke, kita lihat dari relasi yang pertama yaitu relasi ditangani ya. Sesuai dengan studi kasus kita bisa lihat bahwa setiap proyek ditangani oleh minimal satu bagian. Berarti satu proyek itu menangani minimal satu bagian, berarti boleh lebih dari satu bagian ya. Nah, ini oke, di sini ya, jadi di setiap bagian, jadi menentukan kardinalitas itu harus dari dua arah ya, dari entitas proyeknya dan juga dari entitas bagiannya. Tadi kita sudah tentukan berdasarkan sudut pandang dari entitas proyek. Sekarang kita lihat dari sudut pandang entitas bagiannya. Jadi setiap bagian
juga boleh untuk menangani lebih dari satu proyek ya. Jadi satu bagian itu boleh menangani banyak proyek ya. Oke, setelah kita lihat kedua sudut pandang ya dari setiap entitas. Oke, maka kita akan coret ya entitas 1 ya, kardinalitas yang nilainya 1 ya dari setiap entitas. Oke, kardinalitas yang nilainya 1 kita hapus dari setiap entitas. Oke, nah sekarang berarti hasil akhirnya adalah kardinalitas antara proyek dan juga bagian adalah banyak ke banyak ya. Oke, ini adalah kardinalitas untuk relasi yang pertama, yaitu relasi ditangani. Nah sekarang kita lihat untuk relasi dipimpin ya, relasi dipimpin. Setiap bagian dipimpin oleh satu orang pegawai. Satu bagian itu dipimpin oleh satu pegawai ya, dan seorang pegawai hanya boleh menjadi anggota dalam minimal satu orang pegawai. Ini tidak disebutkan ya, satu pegawai boleh menjadi kepala di beberapa bagian, tapi biasanya satu pegawai itu hanya boleh mengepalai satu bagian saja ya. Jadi kita tetapkan di sini bahwa satu pegawai itu satu bagian ya. Nah, oke, kita coret kardinalitas 1 di setiap entitas ya, maka hasil akhirnya adalah antara bagian dan pegawai relasi dipimpin itu kardinalitasnya adalah 1 ke 1 ya. Nah ini untuk relasi dipimpin ya, atau relasi kedua. Nah untuk relasi yang ketiga yang kita beri nama dengan anggota ya, kita coba lihat di sini ya. Tiap bagian terdiri dari minimal satu orang pegawai. Jadi satu bagian minimal itu satu pegawai ya, jadi boleh lebih dari satu pegawai. Nah ya, terus satu pegawai dan seorang pegawai hanya boleh menjadi anggota dalam satu tim atau bagian. Satu pegawai itu hanya boleh menjadi anggota dari satu bagian, sehingga kardinalitasnya, oke, kita coret ya entitas atau kardinalitas 1 ya dari setiap entitas, sehingga entitas akhirnya kardinalitas akhirnya ya untuk relasi anggota adalah 1 ke banyak. Oke, nah ini adalah IR ya, yang mencerminkan atau model IR ya untuk studi kasus di pertemuan kelima kemarin. Nah seperti sebetulnya sampai sini juga sebenarnya udah selesai ya, sampai menentukan kardinalitas ya, karena di langkah kelima ini dia sifatnya opsional ya, jadi boleh nanti kalian buat suatu kamus data untuk menuliskan atribut-atribut deskriptifnya ya, atribut yang non key-nya boleh ditulis di suatu kamus data atau bisa digambarkan ya seperti ini misalnya ya. Oke, ini atribut non key-nya ya, lokasi misalkan nama bagiannya apa, nama pegawai untuk entitas pegawai, nama bagian untuk entitas bagian, lokasi proyek untuk entitas proyek, dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah jawaban untuk tugas di pertemuan 5 kemarin. Nah untuk sekarang tugas untuk pertemuan 6 adalah kalian coba transformasikan ya IR IR jawaban tugas 5 ini ditransformasikan ke dalam bentuk basis data fisik ya, dibuat tabelnya seperti apa. Oke, jawabannya silakan kalian buat di dalam file doc ya, nah, dan nanti di upload di Classroom ya, di Classroom. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah ya, kuliah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.